Namun yang kita perlu pahami bahwa penjadwalan yang didasarkan dengan ilmu-ilmu astronomi, rumus-rumus falakia itu boleh dimanfaatkan oleh muazzin ya, selama dengan syarat bahwa jadwal itu ditetapkan oleh para pakar muslim yang memang memiliki kompetensi di bidang itu dan dia adalah orang terpercaya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya bagi kita semua dimanapun kita berada, terutama di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam memanfaatkan setiap waktu-waktu kita dalam kebaikan, termasuk bermajlis. Apa yang saat ini kita laksanakan insya Allah salah satu rangkaian ibadah yang sangat mulia, bahkan bahagian daripada ibadah-ibadah yang merupakan jalan pintas ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Kita mungkin santai saja ya duduk di rumah kita sambil mungkin kita bersama dengan keluarga, kita juga mendengarkan pelajaran-pelajaran tentang syariat kita. Itu sudah menjadi bahagian daripada menuntut ilmu insyaallah taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu dari syarat-syarat sahnya salat, yang mana ada 5 syarat sahnya salat yang telah kita sebutkan sebelumnya, dan yang telah kita jelaskan secara rinci adalah yang pertama adalah at-taharah, bersuci ya. Baik itu tata cara mandi wajib dan juga berwudu dan bertayamum ya. Yang kedua adalah berniat ya, atau menghadap kiblat, dan yang saat ini kita akan bahas adalah mengetahui masuknya waktu salat ya. Dan yang kelima adalah menutup aurat ya. Kalau kita urut sebenarnya mungkin lebih tepat urutannya itu pertama adalah bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian mengetahui masuknya waktu salat ya. Kemudian menghadap kiblat dan berniat ya. Setelah itu kita bertakbir, takbiratul ihram untuk membuka salat kita. Nah, para pemirsa sekalian, terkait masuknya waktu salat, ini adalah persoalan yang sangat prinsip yang harus kita pahami, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syarat-syarat sahnya salat itu, yang mana jika salat itu dikerjakan ya, di luar waktunya, sebelum masuk waktu atau setelah keluar waktunya dengan sengaja, maka salat kita tidak sah dan harus diulangi kembali. Dan ada persoalan yang menjadi konsekuensi daripada salat yang dikerjakan atau azan ya, azan yang dikerjakan dikumandangkan sebelum masuk waktu. Yang pertama bahwa azan itu sendiri tidak sah ya. Tidak sah sebagai azan yang disyariatkan karena dia dikumandangkan sebelum masuk waktu salat. Sementara azan itu maknanya adalah al-i'lam, mengumumkan tentang awal masuknya waktu salat. Jadi kalau ada azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu, itu tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Kemudian juga kita bisa melihat konsekuensi daripada azan yang dikumandangkan ya sebelum masuk waktu itu,
bahwa boleh jadi ada orang yang memang sudah menunggu-nunggu kapan azan dikumandangkan untuk segera mengerjakan sholat. Ya, mungkin karena ada keperluan, ingin safar atau ada keperluan lain seperti mungkin seorang dokter yang ingin melakukan satu kegiatan operasi misalnya dan seterusnya, sehingga ia ingin bersegera mengerjakan sholat ketika masuk waktu. Nah, azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu boleh jadi seseorang langsung mengerjakan sholat setelah itu, padahal belum masuk waktunya, akhirnya sholatnya tidak sah. Ya. Bisa juga imbas daripada azan yang dikerjakan atau dikumandangkan sebelum masuk waktu bahwa orang yang dalam keadaan berhalangan untuk puasa, misalnya seorang wanita, ya. Lalu pada hari itu misalnya dia bersih, hanya saja karena azan yang terlalu cepat sebelum masuk waktu, wanita ini sebenarnya bersih dari haidnya itu sebelum masuk waktu sholat subuh, ya misalnya. Tetapi karena azan yang terlalu dini dikumandangkan, akhirnya dia merasa bahwa dia bersih setelah masuknya waktu subuh yang menandakan awal waktu siang. Artinya pada saat itu menurut dia tidak sah lagi untuk puasa. Padahal sebenarnya boleh jadi dia telah bersih sebelum masuk waktu subuh. Karena yang menandakan awal masuknya waktu subuh itu adalah terbitnya fajar, bukan azan itu. Azan itu dikumandangkan sebagai pertanda bahwa fajar sudah terbit. Ya, fajar subuh telah terbit. Hanya saja kadang-kadang ada orang yang kurang memperhatikan persoalan awal waktu ini, sehingga karena hanya berpatokan pada jadwal salat misalnya yang mungkin masih perlu dikoreksi, atau berpatokan pada jam digital ya yang sudah disetting misalnya per bulan ya, kadang-kadang orang tidak memahami bahwa waktu salat itu berubah. Kadang dalam setiap 3 hari atau 4 hari berubah, apakah lebih cepat atau lebih lambat. Jadi seharusnya jam digital itu disetting setiap saat. Perhatikan jadwal dan diperbaiki, disesuaikan dengan jadwal. Nah, kemudian juga para pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan sahur. Kalau misalnya azannya terlalu cepat, seseorang yang mungkin masih bisa makan sahur tapi karena mendengar azan akhirnya tidak jadi makan sahur, padahal mungkin belum masuk waktu subuh. Nah, itulah di antara konsekuensi daripada azan yang dikumandangkan karena berpatokan kepada jadwal yang mungkin masih perlu dikoreksi, ya, atau mungkin saja ada muazin yang kurang teliti memperhatikan tanda-tanda waktu sholat, akhirnya dia azan sebelum masuk waktu. Jadi para pemirsa sekalian, kita mempelajari kapan masuknya waktu sholat agar kita bisa menunaikan ibadah ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terutama bagi kita yang sudah berupaya selama ini untuk lebih konsisten ya mengerjakan sholat di awal waktu yang memiliki keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahwa di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah sholat pada waktunya ya. Dan ulama kita memaknai bahwa yang dimaksud dengan sholat pada waktunya adalah sholat di awal waktu ya. Kenapa? Karena orang yang sholat di awal waktu itu artinya dia lebih cepat menjatuhkan kewajiban sholat itu bagi dirinya ya. Tapi kalau kita menunda terus, artinya sholat itu masih tetap menjadi wajib ya, dan akan selalu tertunda ya, lebih lama baru kita kerjakan, padahal kebaikan itu lebih cepat dikerjakan akan lebih baik ya. Sekarang kita coba menjelaskan dalil-dalil umum tentang waktu-waktu sholat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu salat itu sebagai syarat sebagaimana dalam firman-Nya, innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Jadi penetapan waktu itu menandakan bahwa salat yang dikerjakan di luar waktunya, maka salat itu tidak sah. Lalu di surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum ya tentang waktu-waktu salat itu.
Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat lidulukis syams, ya, tatkala matahari sudah tergelincir ke arah barat, ya, dan ini adalah menandakan awal waktu salat zuhur, ya. Ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam, berarti termasuk di dalamnya salat asar, maghrib dan isya, ya, karena dalam hadis dikatakan bahwa akhir waktu salat isya itu pertengahan malam. Namun pendapat yang kuat insya Allah bahwa akhir waktu salat isya itu adalah sebelum masuknya waktu salat subuh. Wa Qur'an al-fajr, dan salat subuh itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala namakan dengan Qur'an al-fajr, yang kata ulama kita dinamakannya salat subuh itu dengan Qur'an al-fajr karena bacaannya yang lebih panjang, ya, dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan, ya, disaksikan oleh para malaikat. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agak lebih rinci, ya, tentang waktu-waktu salat itu, yang insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah waktu salat zuhur. Ini penting untuk kita pahami. Bagaimana sebenarnya petunjuk dasar syariat untuk mengetahui waktu-waktu salat itu. Ya, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kondisikan kita di mana kita tidak bisa melihat jadwal salat. Kita juga tidak punya aplikasi untuk mengetahui kapan masuknya waktu salat, sehingga pada saat itu kita akan kembali mengamalkan bagaimana petunjuk syariat tentang awal masuknya waktu salat, yang mana berpatokan pada matahari, ya, posisi matahari. Nah, waktu zuhur misalnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu zuhri idza zalatis syams, ya. Waktu salat zuhur itu adalah ketika telah tergelincir matahari. Maksudnya menuju arah barat kalau kita yang berada di wilayah timur Ka'bah, ya. Wa kana dhillur rajuli katulihi, ya. Hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya, ya. Malam yahdur al-asr, ya, selama belum masuk waktu asar. Sebenarnya hadis ini menjelaskan tentang awal waktu zuhur dan akhir waktunya. Awal waktu zuhur itu adalah ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, sudah melewati posisi, ya, persis di atas kepala kita, yang ditandai dengan adanya bayangan suatu benda di sebelah timur, walaupun sedikit. Ya, itu artinya bahwa ini sudah masuk waktu salat zuhur. Namun perlu kita ketahui para pemirsa sekalian bahwa posisi matahari itu dalam setahun bergeser dari arah selatan ke arah utara. Menurut ahli astronomi kurang lebih 30-an derajat, ya, atau 33 derajat, ya, bergeser, sehingga ini berimbas pada adanya bayangan suatu benda yang tetap ada. Misalnya kalau dia berada di sebelah selatan, maka bayangan itu akan selalu ada di sebelah utara, sekalipun posisi matahari berada pas, ya, di atas kepala kita, ya, atau sejajar dengan kita di arah selatan misalnya, sejajar dengan suatu benda, maka bayangan itu akan selalu ada di sebelah utara, tergantung berapa jarak matahari itu ke arah selatan. Begitu juga ketika matahari berada di sebelah utara, lebih condong ke utara, jadi dia mulai bergerak dari arah timur ke arah barat, itu berada di sebelah utara kita, ya, di sebelah utara suatu benda, sehingga bayangan ketika pas matahari itu di atas kepala akan selalu ada bayangan yang konstan di sebelah selatan kita. Nah, itu bukan menjadi tanda masuknya waktu zuhur, ya, tetapi kita lihat kalau bayangan itu sudah miring ke sebelah timur, berarti matahari sudah condong ke barat, ya. Disitulah awal masuknya waktu salat zuhur. Lalu di sini dikatakan wa kana dhillur rajuli katulihi, dan akhir waktu salat zuhur itu adalah ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya. Ya, jadi kalau misalnya tinggi seseorang 150 cm, ya, atau 1,5 meter, maka bayangannya itu juga
panjangnya 1,5 meter, ditambah dengan bayangan ketika waktu zawal itu, ya, yang menandakan awal masuknya sholat zuhur. Malam yahdur al-asar, selama belum masuk waktu asar. Ya, mungkin kita bisa lihat di sini gambarnya ya. Nah, ini ada gambar awal waktu zuhur itu ketika mulai ada bayangan sedikit, ya, yang menandakan bahwa matahari sudah condong ke arah barat. Adapun akhir waktu sholat zuhur, ini bisa kita lihat ketika ya tinggi bayangan pohon ini sama dengan bayangannya, atau bayangannya sama dengan tinggi. Itu menandakan akhir waktu sholat zuhur. Nah, kemudian ada satu persoalan yang menarik untuk kita pahami, dan ini menandakan betapa syariat kita selalu memberikan keringanan ya, terhadap kita di dalam menunaikan kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bolehnya kita mengundur waktu sholat zuhur jika ada hajat yang atau kondisi yang mengharuskan kita untuk mengundurkannya selama tidak keluar dari waktunya. Ya, misalnya panas yang menyengat. Ya, dan ini mungkin di beberapa wilayah di muka bumi di mana kondisi di situ sangat panas, seperti di Timur Tengah. Karena di waktu musim panas, di waktu zuhur itu sangat luar biasa ya panas. Sehingga orang yang sholat mungkin di daerah yang terbuka mengharuskan ya untuk menunggu sampai cuaca agak dingin ya, sampai udara agak dingin. Kalau tidak, tanpa menggunakan pengalas ya, lalu kita meletakkan dahi kita, misalnya ketika kita sujud itu bisa membakar dahi kita ya, saking panasnya di atas pasir atau di atas batu ya, sangat luar biasa, ataupun di atas tanah yang panas. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ishtaddal har, apabila panas menyengat, fa'abridu bis shalah, ya, maka dinginkanlah salat itu. Maksudnya laksanakanlah salat itu dalam kondisi yang sudah tidak panas lagi. Ya, ketika misalnya sudah mendekati waktu asar, ketika sudah dingin, ya udara sudah dingin, maka kita boleh mengerjakan salat zuhur pada saat itu. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas matahari itu adalah hembusan-hembusan panas neraka jahanam. Lalu juga kita bisa pahami dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan juga tentang bagaimana Nabi mengundurkan waktu salat zuhur ya hingga hampir masuk tuh salat asar, baik zuhur dan asar yang beliau sampaikan kerjakan bersama Nabi, atau maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Namun kata ulama kita, ini bukan menjamak salat sebenarnya, tetapi gambarannya saja yang seakan-akan seperti dijamak padahal sebenarnya waktu salat itu yang diundur. Ya, waktu salat zuhur diundur hingga menjelang waktu salat asar baru dikerjakan. Begitu juga salat maghrib yang diundur hingga ketika hampir masuk salat isya baru dikerjakan, sehingga kadang-kadang terlihat seperti dijamak ya, padahal sebenarnya tidak dijamak. Kemudian kita pindah ke waktu salat asar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur al-asr wa waqtul asri ma lam tasfar asy-syams. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan waktu asar itu masih tetap ada selama matahari belum menguning, ya, selama matahari belum berwarna kuning. Maksudnya di situ ufuk belum nampak berwarna kuning, ya, atau mataharinya ya berwarna kuning. Di sini para pemirsa sekalian ada isyarat bahwa seakan-akan waktu asar itu adalah apabila matahari belum berwarna kuning. Jadi setelah masuk waktu asar, yaitu bayangan suatu benda sudah sama dengan tingginya, yang tadi kita sebutkan sebagai akhir waktu salat zuhur, dan akhir waktu salat zuhur itu adalah merupakan awal waktu salat asar. Ya. Dan waktu salat asar ini akan berlangsung menurut hadis yang kita sebutkan tadi selama matahari belum menguning. Ya.
Tetapi wallahu alam, hadis yang lain menguatkan pendapat bahwa sebenarnya akhir waktu salat asar itu adalah sebelum masuknya waktu salat maghrib, yaitu sebelum matahari terbenam. Dan ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, man adraka rak'atan minal asri, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar, qabla an taghrubas syams, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asar, maka dia telah mendapatkan salat asar. Jadi para pemirsa sekalian, sebenarnya akhir waktu salat asar itu adalah ketika matahari sudah mulai terbenam. Ya. Namun sebagian ulama kita sebenarnya membagi dua waktu salat asar itu. Ada yang mengatakan waktu salat asar itu ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan tingginya, yang merupakan awal waktu salat asar, hingga dua kali lipat ya panjang bayangan suatu benda dengan tingginya. Ini yang diistilahkan dengan waktu ikhtiyari. Ya, waktu ikhtiar itu artinya waktu di mana kita masih bisa mengundur waktu salat asar, apalagi jika ada hajat, ada keperluan. Ya, mana salat kita itu dianggap sah. Ya, tidak ada masalah dengan mengundurnya. Sekalipun tentunya mengerjakannya di awal waktu dengan menjaga pelaksanaannya dengan berjamaah itu lebih utama. Ya. Adapun waktu antara ketika bayangan suatu benda dua kali lipat dengan tingginya hingga terbenamnya matahari, itu diistilahkan dengan waktu ittirari, waktu darurat, di mana kita sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menunda-nunda waktu salat asar. Dikhawatirkan waktunya berlalu lalu kita kemudian mengerjakannya sehingga salat asar itu tidak sah lagi dikerjakan. Dan ini diisyaratkan ya dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka dengan salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, dan yang dimaksud di situ adalah orang yang sahu dalam salatnya, dan ditafsirkan oleh ulama kita adalah orang yang sengaja mengundur-undur waktu salat, dan nanti ketika keluar waktunya barulah dia segera berdiri mengerjakannya. Seperti itulah orang yang dianggap celaka dalam salatnya. Kemudian yang berikutnya waktu salat maghrib, ya para pemirsa sekalian, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yusallil maghrib idza gharabatis syams. Adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat maghrib apabila matahari telah terbenam, wa tawarat bil hijab, dan matahari itu sudah tidak terlihat sama sekali piringannya, betul-betul tidak nampak ya, sedikit pun dari piringan matahari itu. Maka itulah menjadi penanda awal masuknya salat maghrib. Dan ini bisa kita lihat dalam gambar ya. Ini sebenarnya gambar ini tidak tepat ya. Ini belum menandakan masuknya waktu salat maghrib ya. Tapi waktu salat maghrib itu ya, para pemirsa sekalian, ditandai dengan terbenamnya seluruh piringan matahari. Ya, itulah yang menandakan bahwa waktu salat maghrib sudah masuk. Kalau masih beransur terbenam sedikit demi sedikit dan masih ada nampak sebagian daripada piringan matahari itu, maka itu belum menandakan awal masuknya salat maghrib. Nah, kapan ke akhir waktu salat maghrib? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waktu salatil maghrib malam tagib asyafaq. Waktu salat maghrib itu adalah selama belum hilang bayangan ufuk ya dari sinar matahari. Ya, jadi kalau seseorang misalnya mengundur waktu salat isya karena ada keperluan, harus diperhatikan. Kalau bayangan di ufuk itu sudah mulai hilang sedikit demi sedikit, maka jangan lagi menunda waktu salat isya. Ya, karena dikhawatirkan salat maghrib ya, jangan sampai bayangan itu hilang baru kita mengerjakan salat maghrib. Maka itu berarti kita telah mengerjakan salat maghrib setelah masuk waktu salat isya ya. Jadi diingat kembali, akhir waktu salat maghrib itu adalah ketika
bayangan di sebelah barat sudah mulai hilang, ya, sudah full gelap, ya, gelap gulita. Lalu kita coba menjelaskan waktu salat Isya. Awal waktu salat Isya sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yaitu waktu salatil Isya ila nisfil lailil awsat, ya. Dan waktu salat Isya itu adalah hingga pertengahan malam, ya, hingga pertengahan malam. Perlu diperbaiki terjemahannya, sepertinya tertulis itu salat maghribnya. Yang benar adalah waktu salatil Isya, waktu salat Isya adalah sampai pertengahan malam. Hadis surat Muslim. Namun jamaah sekalian, ini adalah waktu yang diistilahkan dengan waktu ikhtiari. Jadi antara awal masuknya salat Isya sampai pertengahan malam disebutkan oleh ulama kita sebagai waktu ikhtiar, waktu ikhtiari, di mana al-waktu ikhtiari ini kita masih bisa menunda salat Isya itu jika dibutuhkan, apalagi dalam kondisi darurat, ya. Dan Nabi kita juga dalam beberapa hadis-hadis memberikan isyarat tentang itu. Hadis Aisyah kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah salat Isya di sepertiga malam pertama, ya, sepertiga malam pertama, berarti sudah sekitar jam 9 atau jam 10. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi tentang itu, maka Nabi mengatakan, innahu la waktuha, itulah waktu salat Isya, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka itulah waktu salat Isya, ya, sepertiga malam terakhir. Jadi kalau misalnya awal malam itu ketika terbenamnya matahari, dan akhir malam adalah ketika terbit fajar atau terbitnya matahari, dibagi tiga. Hadis tadi menjelaskan bahwa Nabi pernah mengerjakan salat Isya di sepertiga malam pertama. Iya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim kita sebutkan tadi bahwa akhir waktu salat Isya itu adalah pada pertengahan malam. Namun hadis yang kita lihat, ya, di layar, innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu as-salatil ukhra. Hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang yang tidak mengerjakan salat hingga tiba waktu salat lain atau salat berikutnya. Seakan-akan hadis ini memberikan isyarat bahwa akhir waktu salat itu adalah awal waktu salat berikutnya. Tentunya dikecualikan salat subuh, ya, karena salat subuh berakhir ketika matahari mulai terbit, ya, bukan awal waktu zuhur, ya, karena itu sudah waktu siang, ya. Jadi salat Isya ini wallahu alam bisa dibagi dua juga waktunya, ada namanya waktu ikhtiari, ada waktu ittirari. Waktu ikhtiar itu, nah itu tadi ketika ufuk sudah hilang di sebelah barat, yang menandakan berakhirnya waktu salat maghrib dan merupakan awal waktu salat Isya, hingga pertengahan malam, itu waktu ikhtiar, kita masih bisa memilih, ya, kapan kita ingin mengerjakan salat Isya. Adapun setelahnya antara pertengahan malam sampai terbitnya matahari, maka itu adalah waktu darurat, di mana kita tidak boleh afwan sampai masuknya salat subuh, ya. Jadi dari pertengahan malam sampai awal masuknya salat subuh, yaitu terbitnya fajar, adalah waktu darurat, di mana kita tidak boleh lagi menunda salat Isya. Nah, sekarang kita langsung menjelaskan waktu salat subuh. Waktu salat subuh, kata Nabi SAW, wa waktu salat subuhi min tulu'il fajar ma lam tatlu asy-syams. Ya, waktu salat subuh itu dari terbitnya matahari fajar, terbitnya fajar, malam tatlu asy-syams, selama matahari belum terbit. Jadi ini sangat jelas waktunya. Awal waktu subuh itu ketika fajar shadiq mulai terbit. Karena ada dua fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada fajar kadzib, fajar dusta, ya, terjemahan secara literal, yaitu fajar yang bentuknya vertikal, yang mana fajar ini setelah terbit beberapa saat kemudian akan hilang. Kadang-kadang juga bersambung dengan fajar shadiq yang berikutnya. Adapun fajar shadiq itu, maka dia ketika terbit dia membentang horizontal, di mana kalau dia
terbit, maka dia kadang-kadang berwarna putih, kadang juga berwarna merah, dan setelah itu dia tidak akan hilang sampai pagi. Ya. Sampai pagi fajar itu semakin melebar hingga matahari terbit. Ya. Kalau matahari sudah terbit, perlahan sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit piringannya, maka pada saat itu waktu salat subuh sudah berakhir. Ya. Nah, dengan demikian para pemirsa sekalian, waktu-waktu salat yang kita sebutkan tadi sudah selesai kita bahas dan harus kita pahami dengan baik rincian-rinciannya menurut para ulama kita, termasuk waktu-waktu salat yang terlarang sebenarnya. Ya, sebagaimana dalam hadis ada 3 waktu di mana kita dilarang mengerjakan salat, yaitu ketika pas matahari terbit, ya, perlahan sedikit demi sedikit piringannya mulai muncul sampai sempurna, maka pada saat itu kita dilarang untuk mengerjakan salat. Ya, termasuk juga dilarang untuk mengubur jenazah pada saat itu. Adapun setelahnya, ketika matahari sudah terbit sampai setinggi kira-kira 2 meter, ya, setinggi gagang tombak, itu diistilahkan oleh sebagian ulama sebagai waktu yang makruh untuk mengerjakan sholat. Ya. Maksudnya makruh di situ mengkhususkan pelaksanaan sholat sunnah. Iya, di situ makruh hukumnya. Misalnya ada yang mau sholat duha atau sholat mutlak, pada waktu itu dimakruhkan. Ya, kecuali sholat subuh, ya, bagi orang yang kesiangan, ketiduran misalnya, maka awal waktu bagi orang yang ketiduran adalah ketika dia menyadari bahwa dia belum sholat, atau ketika dia menyadari bahwa telah masuk waktu sholat namun dia belum kerjakan. Karena Nabi kita mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Jadi kalau ada orang yang ketiduran dari sholat subuhnya, nanti dia terbangun ketika matahari sudah terbit, katakanlah sudah terbit beberapa menit, maka pada saat itu dia langsung salat. Ya, dia langsung salat sekalipun waktu itu adalah waktu terlarang. Ya, ya, karena nas-nas yang sifatnya muqayyad, mengikat, itu didahulukan daripada nas-nas yang sifatnya mutlak. Ya, jadi misalnya pelarangan waktu salat pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika matahari terbit, atau ketika matahari pas di atas kepala kita, dan ketika matahari beransur perlahan terbenam, itu waktu terlarang. Ya, waktu terlarang di mana kita tidak boleh sholat, tidak boleh juga menguburkan jenazah. Ada juga dalam hadis dikatakan larangan untuk sholat setelah sholat asar, misalnya sholat sunnah secara khusus tidak diperbolehkan. Tapi ada sholat-sholat yang dikecualikan, ya, karena dia memiliki sebab, maka dia didahulukan daripada pelarangan itu. Misalnya ketika ada orang yang baru sadar bahwa dia belum sholat, katakanlah dia ketiduran sebelum sholat zuhur, dia ketiduran, nanti terbangun setelah sholat asar, maka dia sholat zuhur pada saat itu dan juga asar, sekalipun sudah lewat waktu zuhur dan orang-orang sudah selesai sholat asar. Nah, ada orang yang misalnya ketiduran dari sholat subuhnya, nanti terbangun pas di waktu terlarang, pas terbit matahari, maka kita katakan silakan Anda sholat pada saat itu, karena Nabi sendiri mengatakan idza dzakara, kapan diingat, maka disitulah masuknya waktu sholat tersebut bagi orang yang ketiduran atau lupa. Termasuk juga sholat-sholat yang lain yang memiliki sebab, seperti sholat gerhana, ya. Andaikan terjadi gerhana matahari setelah sholat asar, sekalipun pada waktu itu dilarang untuk sholat, tetapi karena gerhana itu terjadi pada saat itu dan sholat gerhana tidak dikerjakan kecuali jika terjadi gerhana, maka sholat gerhana tetap dikerjakan setelah sholat asar. Begitu juga sebagian ulama mengatakan bagi orang yang masuk ke masjid setelah sholat asar, maka dia boleh mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau orang yang tawaf, ya, orang yang tawaf misalnya di Ka'bah, misalnya ada orang yang berangkat melaksanakan umrah, ya, dan setelah sampai di Mekah dia masuk ke Masjidil Haram setelah sholat asar, ya, misalnya sholat asar di Masjidil Haram, setelah sholat asar dia tawaf 7 putaran, setelah tawaf 7 putaran belum masuk maghrib dan dia ingin sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, maka
dia tetap diperbolehkan untuk salat sunnah di belakang makam Ibrahim sekalipun pada saat itu adalah ba'da salat asar, antara asar dan maghrib. Ya, karena Nabi kita menyebutkan dalam hadisnya, jangan kalian menghalangi orang yang tawaf dan salat ya, 2 rakaat di belakang makam Ibrahim kapanpun waktunya, ya, baik di siang atau malam hari. Ya. Jangan ada yang melarang mereka untuk tawaf dan salat. Ya, jadi itu beberapa hal terkait rincian-rincian dari waktu sholat, dan ada beberapa persoalan lain yang juga penting untuk kita pahami para pemirsa sekalian, yaitu konsep penetapan waktu sholat subuh. Iya, ini juga menarik untuk kita pahami karena kita melihat saat ini ada polemik yang terjadi di kalangan kita ya, kaum muslimin, khususnya penetapan awal waktu sholat subuh, di mana ada beberapa jadwal sholat yang muncul yang membingungkan masyarakat, khususnya kita yang atau mereka-mereka yang kurang memahami sebenarnya bagaimana petunjuk syariat tentang awal dan akhir waktu sholat itu, sehingga mereka akan bingung akan memilih jadwal sholat yang mana ya, ketika para pakar astronomi dan juga bahkan para ulama-ulama itu berbeda pendapat dalam menetapkan awal waktu sholat subuh secara khusus. Ya, maka ada konsep yang harus kita pahami tentang penetapan atau penyusunan jadwal waktu sholat. Ya, tentu di dalam menyusun jadwal sholat itu mau tidak mau kita harus berpatokan kepada ilmu astronomi, ilmu falak. Ya, jadi perhitungan-perhitungan, rumus-rumus astronomi itu sangat penting juga kita pahami, karena itu akan memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya, pada waktu-waktu yang disesuaikan dengan tanda-tanda alam, tanda-tanda matahari, yang mana kadang-kadang kita berada pada kondisi di mana kita tidak bisa melihat fajar itu terbit, ya. Bahkan kadang kita tidak bisa melihat matahari ketika misalnya hujan lebat, kemudian awan yang begitu tebal, yang membuat kita bingung apakah waktu sholat sudah masuk atau belum. Ya, sehingga dengan keberadaan jadwal sholat itu kita akan sangat terbantukan, para muazzin di masjid-masjid akan lebih mudah mengetahui kapan sebenarnya masuknya waktu sholat pada kondisi-kondisi tersebut. Maka di sini kita bisa melihat fatwa-fatwa ulama kita bahwa dasar penetapan awal waktu sholat secara syariat adalah tanda-tanda alam, tanda-tanda kauniyah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu falak itu adalah wasilah yang akan memudahkan kita di dalam menetapkan ya, kapan sebenarnya waktu-waktu itu masuk, ya, dilihat dari aspek astronominya, ya. Jadi dihitung dengan rumus-rumus astronomi, dan rumus-rumus itu insya Allah akurat, ya, yang pantas untuk dijadikan wasilah, ya, di dalam menetapkan tanda-tanda kauniyah tersebut. Kemudian kadang muncul pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan jadwal salat yang ditetapkan berdasarkan ilmu hisab, apalagi dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ada yang kadang-kadang perbedaannya itu 8 menit, ya, antara satu jadwal dengan jadwal salat yang lainnya. Ada bahkan yang 15 menit, ada 20 menit, dan ada bahkan 30 menit. Ya, bagi sebagian kita yang mulai mendalami persoalan ini akan melihat bahwa memang betul adanya jadwal salat yang perbedaannya itu sampai 20 menit, ya. Ada yang 15, ada 20 menit, bahkan ada ungkapannya dari sebagian peneliti bahwa jadwal yang ada itu berbeda dengan kondisi tanda-tanda alam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hingga sampai 30 menit. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Namun yang kita perlu pahami bahwa penjadwalan yang didasarkan dengan ilmu-ilmu astronomi, rumus-rumus falakiyah itu boleh dimanfaatkan oleh muazzin, ya, selama dengan syarat bahwa jadwal itu ditetapkan oleh para pakar muslim yang memang memiliki kompetensi di bidang itu, dan dia adalah orang terpercaya, ya.
Orang terpercaya dalam artian dia adalah betul-betul seorang mukmin, orang muslim yang taat, bukan pelaku dosa besar yang justru dikhawatirkannya, karena orang yang fasik itu sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi selama jadwal itu ditetapkan oleh para pakar muslim yang terpercaya, maka kita dibolehkan untuk menjadikan jadwal itu sebagai dasar di dalam melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian ada persoalan yang disepakati oleh para ulama, para ahli fikih, bahwa jika seseorang ragu akan masuknya waktu salat, ya, misalnya di waktu subuh, dia ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, ya, maka ia tidak boleh mengerjakan salat hingga ia betul-betul yakin bahwa waktu salat sudah masuk, ya. Jadi andaikan ada beberapa orang yang melakukan perjalanan, dalam perjalanan mereka dapati masuknya salat subuh, tetapi tidak ada peralatan yang bisa digunakan atau jadwal salat yang bisa dilihat pada saat itu, dan mereka ragu apakah waktu salat subuh sudah masuk atau belum, dikarenakan misalnya mereka melihat fajar belum terlihat sama sekali, ya, padahal mungkin kebiasaan mereka adalah bahwa pada waktu itu biasanya sudah mulai terdengar azan. Namun yang perlu kita pahami bahwa azan itu dikumandangkan ketika fajar sudah terbit. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini berada di tempat yang terbuka, tidak ada yang menghalangi fajar itu untuk terlihat, ya, awan juga tidak tebal, tidak ada juga pepohonan, bangunan-bangunan tinggi, lalu dia melihat bahwa ternyata belum terbit fajar sama sekali, ya, belum terlihat sama sekali. Padahal dari segi jadwal dia lihat biasanya pada waktu-waktu seperti itu sudah terdengar azan. Maka ulama kita mengatakan orang ini atau mereka ini tidak boleh mengerjakan salat sebelum mereka yakin bahwa sudah masuk waktu salat subuh tersebut, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa man shallaha qabla tabayyunil fajr al-akhir mu'taridan a'ada wa yusalliha awwala ma yastayqinul fajr mu'taridan hatta yakhruja minha mughallisan. Beliau mengatakan, dan barang siapa yang mengerjakannya, maksudnya mengerjakan salat sebelum jelas fajar yang terakhir membentang, yaitu fajar shadiq yang kita sebutkan tadi, maka ia mengulangi salatnya ketika awal kali ia telah meyakini bahwa fajar itu sudah terbit, hingga ia selesai salat pada waktu galas. Waktu galas itu adalah waktu di mana gelap malam bercampur dengan cahaya di siang hari, ya, itu namanya waktu galas. Yang kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ada orang, tapi kita belum terlalu bisa mengenali, ya, siapa orang itu, namanya waktu galas, ya, terutama di tempat-tempat yang tidak ada penerangan di tempat itu, ya. Wallahu alam. Saya kira demikian para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan-persoalan waktu salat yang sangat krusial, penting kita pahami, karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya sebagai syarat sahnya salat, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengerjakan salat sebelum masuk waktunya, atau barangkali juga kita terlalu memudah-mudahkan persoalan ini sehingga kita menunda-nunda waktu salat hingga kita mengerjakannya tatkala waktunya telah berlalu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.